Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kemarin ramai yang bertanya, Bang, bila balik, bila balik. Untuk saat ini belum balik ya. Jadi Bang Toha masih berada di kampung dan acara kendurinya Bang Toha pun juga belum dimulai. Besok baru dimulai. Nah, sekarang Bang Toha bersama sang istri mau berbelanja di pasar tradisional. Kemarin juga sudah berbelanja, cuma kita orang kemarin belanja sedikit-sedikit saja. Kali ini belanja cukup lumayan banyak sebab kendurinya besok. Dan di video kali ini Bang Toha juga membeli pisang. Istrinya Bang Toha sih yang membeli pisang. Pisang yang ada dekat Indonesia ini harganya cukup lumayan murah. Kita orang beli 3 tandan Rp50.000 atau setara dengan 15 ringgit saja. Kalau musim buah pisang itu malah lebih murah lagi. Kalau berbelanja di pasar Indonesia ini masih menggunakan sistem tawar-menawar. Jadi kalau tidak pandai tawar-menawar ya dapat harga barang yang cukup lumayan mahal. Tapi kalau kita pandai tawar-menawar ya harga barangnya juga cukup lumayan murah. Setelah membeli pisang, kita orang membeli kelapa. Dekat sini kalau kenduri kita membeli kelapa macam ini ya. Jadi tidak memakai santan yang sudah jadi daripada kilang. Lebih suka membuat santan sendiri dibandingkan harus membeli dalam bentuk kemasan. Kerupuk merupakan makanan paling favorit di kampungnya Bang Toha. Kalau di Malaysia togenya besar-besar ya, tapi kalau di kampungnya Bang Toha togenya kecil-kecil. Togenya ini terbuat daripada kacang hijau dan kurang lengkap kalau di pasar ini tanpa tahu tempe. Jadi dekat kampung ini banyak sekali para penjual tahu tempe. Biasanya mereka kalau sudah jualan tahu tempe bermakna akan jual toge juga. Inilah perbelanjaan kami di pagi hari ini. Beli tahu Rp200.000 atau setara dengan 60 ringgit dapat 1 tong, dan juga beli kue muih boholu. Kalau dekat Jawa disebut bolu, kalau dekat Malaysia disebut boholu. Dan dekat sini area parkirnya. Untuk parkir yang ada di kampungnya Bang Toha ini tidak perlu membayar, ya kan? Setiap daerah itu berbeda-beda caranya. Sudah sampai rumah, sekarang Bang Toha bersama istrinya menurunkan barang perbelanjaannya. Tahunya cukup lumayan dapat banyak, beli Rp200.000. Dan seperti inilah situasi dan kondisi rumah kami yang sederhana, tidak mewah sih. Memang rumah orang kampung ya seperti ini, kira-kira seperti itu ya. Kalau rumahnya orang kota berbeda lagi. Kalau rumah orang kampung ya masih sebagian beralasan tanah. Kok beralasan tanah sih? Sebagian masih beralas tanah, jadi belum di keramik, kira-kira seperti itu. Sesampai rumah kami pun memindahkan tahu ke tempat yang lain, sebab tongnya ini akan dikembalikan kepada pemiliknya. Dan seperti inilah kalau kenduri di kampung. Jadi persiapannya cukup lumayan banyak. Tahu dan tempe makanan wajib yang ada di Indonesia. Jadi kalau tak ada tahu tempe rasanya kurang lengkap. Setiap orang kenduri pasti di sini akan memakai lauk tahu dan tempe. Kalau tadi di pasar kampung istrinya Bang Toha, sekarang pergi lagi ke pasar kampungnya Bang Toha. Untuk pasarnya lebih besar di kampungnya Bang Toha ya daripada pasar di kampung istrinya Bang Toha. Kita orang di sini mau membeli kacang tanah untuk disajikan pada saat malam kenduri terhadap para tetamu. 1 kilo kacang tanah dekat sini harganya 5 ringgit atau Rp15.000. Untuk timbangan dekat sini rata-rata penjual masih menggunakan timbangan legend. Kalau dekat sini untuk parkirnya bayar ya, sebab ada tukang parkirnya dan diharuskan membayar Rp2.000 atau setara 60 sen. Inilah suasana pasarnya. Biasa-biasa saja, maklum pasar di kampung. Hari ini istrinya Bang Toha membeli ikan sale atau ikan asap.
Dekat sini pun jualannya juga bermacam-macam. Ada ikan pindang. Ikan pindang itu adalah ikan yang direbus menggunakan garam. Ada juga petis, ikan bilis, bermacam-macam aneka jenis ikan semuanya ada. Tapi ya, yang paling terbanyak adalah ikan disale atau ikan asap. Dekat sini Bang Toha beli Rp20.000 itu dapat 5 ketul ikan asap macam ini ya. Ini ikan pari ada, terus ikan tongkol pun juga ada. Tadi Bang Toha beli ikan tongkol. Nah, untuk ikan pindang seperti inilah bentuknya. Dekat Malaysia ikan pindang pun juga banyak. Tapi dekat sana disebut apa ya? Buat sahabatku daripada Malaysia, silahkan tulis di kolom komentar. Ikan pindang kalau di Malaysia disebut apa? Untuk jenis ikan pindang biasanya rata-rata di sini menggunakan ikan selayang. Jadi penjualnya pun rata-rata dekat sini makcik-makcik. Nah, ini adalah cendol dawet namanya. Tapi belum dimasak ya. Dan sekarang Bang Toha pun juga mau pulang. Untuk buah-buahnya pun juga sama, kurang lebih sama seperti dekat Malaysia. Ada bengkoang, ada nanas, dan juga ada mangga. Kalau orang kampung biasanya kalau berbelanja akan beli sikit-sikit terlebih dahulu disimpan. Dan kalau di hari besarnya barulah berbelanja banyak. Kalau di kampung masaknya menggunakan gas melon. Ini di Indonesia disebut gas melon 3 kg. Harganya berapa Bu 3 kg ini? 25. Rp25.000 atau setara dengan 8 ringgit. Jadi 3 kilo gas LPG ini 8 ringgit. Mau beli di mana Bu? Di warung. Oh, di warung. Di kedai makcik. Di kedai makcik. Gas melon yang kita pakai sehari-hari untuk kebutuhan masak merupakan gas subsidi daripada pemerintah. Untuk harganya sih ya cukup lumayan murah lah. Rp25.000 3 kg atau 8 ringgit saja jika diuangkan ringgit. Tapi kalau dekat Malaysia gasnya itu memakai gas besar-besar ya. Tapi kalau dekat sini jarang orang yang memakai gas besar. Rata-rata menggunakan gas melon. Kenapa sih dinamakan gas melon? Sebab warnanya itu bulat dan bentuknya hijau seperti melon. Itu dia istrinya Bang Toha sudah pulang membeli gas melon. Yang mana gasnya Bu? Nanti diantar. Oh, nanti diantar. Kok enak sekali. Tadi kita orang pun juga beli kue boholu. Di Malaysia juga ada kue boholu. Sebenarnya untuk makanan di Malaysia dan Indonesia ini hampir sama sih. Cuma namanya saja yang berbeda, tapi rasanya pun sama. Bu, belanja apa lagi nih? Beli kentang. Beli kentang. Beli minyak goreng. Sama beli minyak goreng. Berarti kemarin kurang lagi ya? Kurang lagi karena banyak sekali yang diundang. Banyak sekali yang diundang. Oke teman-teman, kali ini saya dan istri mau berbelanja lagi. Ya seperti inilah. Kalau kenduri di kampung itu sebenarnya mau jimat-jimat ya atau mau hemat ya, tapi nggak bisa ya. Nggak bisa. Masih ada yang kurang ya. Kalau kita sudah niat kenduri Ya. itu Keluar uang terus. Keluar uang. Siap-siap keluar uang yang banyak. Sudah sampai pasarnya lagi, beruntung masih ada penjual. Kita orang dekat sini hanya beli kentang 2 kilo saja. Kemarin juga sudah beli 6 kilo ya, tapi kurang. Untuk harga kentang di kampungnya Bang Toha ini 15 ringgit saja kentangnya. Cukup lumayan murah meriah. Kita orang beli 2 kilo. Dan seperti biasa masih menggunakan timbangan legend. Jadi timbangan legend yang ada dekat Indonesia ini masih sangat digunakan di pasar-pasar tradisional. Untuk harga limonya cukup lumayan mahal teman-teman. Ini 1/4 kilo saja harganya Rp8.000. Untuk mencari limau kecil-kecil seperti yang ada dekat Malaysia agak sulit kalau di kampung istrinya Bang Toha. Kalau di pasar kampungnya Bang Toha masih bisa dijumpai. Tapi kalau dekat kampung istrinya Bang Toha jarang dijumpai sebab orang juga jarang menggunakan limau kecil. Itulah beberapa informasi yang saya bisa berikan terhadap teman-teman tentang harga barang-barang yang ada di Indonesia. Kira-kira mahal atau murah? Silahkan tulis di kolom komentar. Tapi setiap negara masing-masing ada kekurangan dan juga ada kelebihan masing-masing. Seperti inilah suasana dan kondisi kehidupannya Bang Toha selama di kampung halamannya sendiri. Kalau ada yang bertanya, Bang, bila balik
lagi ke Malaysia. Apakah akan segera? Iya, insya Allah akan segera. Jadi kalau permasalahan di kampung sudah selesai, kendurinya juga sudah selesai, dan tinggal menunggu beberapa hari saja. Doakan saja nanti kalau mau balik kerja di Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya robbal alamin. Yang telah sudi menonton videonya Bang Toha, Bang Toha ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya. Yang suka dengan konten vlognya Bang Toha selama di perantauan maupun di kampung halamannya sendiri, silakan ditekan tombol merahnya, subscribe, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop saling berkomentar menghujat satu sama lain. Alangkah baiknya kalau kita berkomentar saling membangun, saling memberikan pesan-pesan positif dan juga pesan-pesan yang bermanfaat. Kira-kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.